Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para ulama lalu menerangkan kepada kita. Yang kedua, di dalam kita mengucapkan sebuah kalimat demi kalimat yang kita ingin sampaikan kepada sang suami ketika dia menjadi kepala madrasah untuk rumah tangga kita, maka sesungguhnya yang kedua yang harus diperhatikan adalah kekuatan doa. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita sampaikan kepada sang suami tanpa kita mengiringi dengan sebuah kekuatan untuk kita mendoakan setiap waktunya dan setiap saatnya, ibaratnya adalah menanam satu benih di tempat yang tidak kita sirami. Mungkin bisa tumbuh, tapi kemungkinan tidak tumbuh pun lebih besar karena tidak kita sirami. Maka doa itu merupakan salah satu di antara penguat yang kedua. Makanya kita mendapati perkataan yang indah. Bentuk tawakal kita di dalam kita berumah tangga itu simpel. Ketika doa kita lebih banyak daripada amarah dan emosi kita. Jadi kalau ibu tanya, konsep tawakal mencari rezeki, bentuknya menerima berapapun rezeki yang Allah takdirkan. Konsep tawakal kita di dalam berumah tangga itu, apa konsep tawakal kita di dalam berumah tangga? Ketika doa yang kita panjatkan kepada suami kita itu lebih banyak dan lebih sering daripada frekuensi emosi dan amarah kita. Berarti kita sudah tawakal itu dalam bentuk doa. Maka akhirnya para ulama mengatakan, mengapa banyak sekali ucapan seorang wanita ketika dia mengingatkan suaminya membentur tembok yang tidak merubah kondisi dan keadaan apapun kepada suaminya, maka orang-orang solih lalu berkata, bisa jadi ketika kita mengingatkan suami kita dan menyampaikan kalimat-kalimat yang kita ingin sampaikan kepada sang suami, ternyata tidak diiringi dengan sebuah kekuatan yang bernama sebuah doa. Dan akhirnya, ketika sebuah kalimat yang disampaikan tanpa doa, maka dia melesat tanpa target yang jelas ketika dilemparkan itu sebuah keinginan kepada sang suami. Makanya akhirnya mendoakan itu menjadi sebuah kewajiban. Makanya siapa orang yang paling layak untuk kita doakan setelah orang tua kita? Ya suami kita dan istri kita. Bahkan kalau ada di antara ibu-ibu yang nanti mungkin tanya, saya punya anak 5 Ustadz, saya punya suami. Kalau saya berdoa, mana yang saya harus doakan dulu Ustadz? Anak saya 5 atau suami saya, atau anak saya dulu, setelah itu suami saya. Kalau saya lagi tidak sebel sama dia, kalau lagi saya sebel, sudah saya skip aja Ustaz. Kira-kira mana yang harus didoakan dulu? Saya tanya sama ibu-ibu semuanya. Jawab jujur ya. Mana yang didoakan? Ibu punya anak 5. Terus ada suami ibu. Mana yang didoakan dulu? Suaminya dulu atau anaknya? Siapa yang ngomong suami? Ibu ngomong suami? Mana dalilnya, Bu? Suami dulu atau anak? Mana dalilnya, Bu? Apa Bu Agnes? Suami dulu? Enggak, harus milih. Enggak bisa bersamaan. Kan harus disebut dulu. Mana Ibu? Mana yang harus didoakan dulu? Masya Allah ini. Ibu-ibu sudah nikah berapa puluh tahun ini. Mana yang harus didoakan dulu? Siapa yang mengatakan suami? Ibu, mana dalilnya Bu? Dalilnya ibu paham kok. Yakin saya hafal dalilnya. Siapa yang bisa menjawab dalilnya saya kasih hadiah. Siapa tadi yang ngomong? Siapa itu Ibu? Coba lihat sih Bu. Ke sini Bu. Ya. Apa dalilnya Bu? Dari mana? Surat Al-Furqan 74-nya. Ibu dapat hadiah.
Hadiahnya minuman, Bu. Enggak, hadiahnya nanti buku. Dalilnya simpel, Ibu. Dalilnya ada pada surat Al-Furqan 74. Mari kita berdoa. Hafal atau tidak doanya ini? Hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Coba, Bu, di situ Allah menyebutkan kata pasangan atau anak dulu. Sengambek-ngambeknya ibu, kalau masih sempat ngambek, dan sejengkel-jengkelnya ibu, Allah tidak pernah mengatakan di dalam surat Al-Furqan. Ini surat Al-Furqan 74, kalau kamu lagi ngambek, nggak apa-apa, azwajinanya dihilangkan. Enggak. Maka tetap kita berdoanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Allah itu meletakkan setiap pemilihan kalimat itu pasti ada ilmu. Kenapa Allah letakkan pasangan dulu? Suami kita dulu, istri kita dulu sebelum anak. Karena tidak ada yang paling berhak di dalam kehidupan kita kecuali pasangan dulu. Anak-anak nanti akan memiliki jalur takdirnya masing-masing. Dan dia akan hidup dengan keluarganya. Dan kita pun satu paket dengan pasangan kita. Makanya saya ketika pernah nyampaikan materi ini di selatan Jakarta sana, ada ibu-ibu yang ngomong, kalau saya nggak mau, Ustaz, saya mendoakan anak-anak saya dulu. Setelah itu, ya baru suami saya. Loh, dalilnya jelas. Kenapa kita harus mendoakan pasangan kita? Kalau kita mendoakan pasangan kita, Ibu, dan akhirnya itu membuka pintu langit dan diterima sama Allah, kerukunan ibu, keharmonisan ibu, kebahagiaan ibu bersama sang suami, dan sebaliknya, itu yang membawa kebahagiaan pula kepada sang anak. Makanya tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan seorang anak ketika melihat orang tua itu apa? Simple, melihat orang tuanya rukun. Dan tidak ada sesuatu yang paling diingat oleh seorang anak dari orang tuanya itu apa? Pertengkaran orang tuanya, Bu. Itu tidak akan pernah dihapus selama-lamanya. Maaf ya, Bu, saya cerita. Misalnya, orang tua saya dengan izin Allah, Masya Allah, mereka menikah hampir 55 tahun lebih dalam kondisi baik. Tidak jarang bertengkar. Tapi pernah bapak dan ibu itu bertengkar sekali-sekalinya seumur hidup saya. Ketika saya masih kelas 2 SD. Bapak pulang dari luar, ibu habis nyuci, bertengkar. Memorinya itu sampai sekarang tidak bisa hilang. Walaupun setelah itu tidak pernah sama sekali bertengkar, puluhan tahun. Ya kalau bertengkar paling-paling diem-dieman. Kalau ibu saya ngomong sama bapakmu, wah ini bertengkar biasanya. Kalau ibu-ibu ketawa, ibu pelakunya juga. Tapi Masya Allah, sekalinya pertengkaran ini itu pernah terjadi di depan mata saya saat itu tidak pernah bisa terhapus. Didefrak bisa, tapi dihapus tidak bisa. Karena apa? Manusia itu disetting tidak bisa mendelete pikiran dan memori. Terutama kalau sudah membekas. Makanya maaf ya, kalau akhirnya para psikolog itu hati-hati ngomong kepada kita, hati-hati Bu sama tontonan anak. Pornografi itu tidak bisa dihapus. Hanya bisa didefrak, Bu. Ibaratnya lacinya banyak. Kalau anak terkena konten pornografi, ditaruh itu memorinya tentang pornografi yang paling bawah. Tapi kadang-kadang bisa naik ke atas di momen tertentu. Kembali ke tadi, maka sesungguhnya di situ kita mendapati mendoakan pasangan dulu itu lebih diutamakan. Makanya kadang-kadang kenapa nasihat-nasihat kita terkadang membentur tembok yang begitu keras dan tidak menimbulkan respon dan reaksi yang baik yang datang dari pasangan kita. Mungkin kita jujur deh, ngaku bahwasanya kita belum khusyuk mendoakan namanya dan menyebutkan namanya di hadapan pemiliknya, yaitu adalah Allah. Tahajud kita kurang menyertakan namanya. Sujud-sujud kita yang panjang begitu pelit menyebutkan namanya. Dan ketika kita diperintahkan untuk menyebutkan namanya, bahkan menyebutkan namanya sebelum menyebutkan nama anak kita, kita pun lebih ikhlas menyebutkan anak kita daripada menyebutkan nama suami kita ketika kita sedang terkena gelombang kecewa. Ya, makanya ada kata-kata bagus dari seorang ulama. Kalaulah seorang wanita mencintai suaminya sebagaimana dia mencintai anaknya, maka pasti semua wanita di atas muka bumi ini masuk surga.
Cuma masalahnya cintanya wanita kepada anak itu biasanya lebih besar daripada cintanya dia kepada sang suami. Kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah.